Pada tanah yang kini tenang dalam dekapan air, pernah terkubur sebuah kisah tentang hati yang membatu. Seorang janda yang kecantikannya tertutup oleh kabut keserakahan. Nyai Bagendit namanya, sosok yang memuja emas seolah Tuhan dan memandang kemiskinan seolah noda yang harus disingkirkan. Inilah awal kisah terbentuknya Situ Bagendit. Dahulu kala, di sebuah lembah subur di tanah Pasundan, langit seolah enggan meneteskan air mata. Tanah menganga, sawah-sawah meranggas, dan lapar menjadi tamu tak diundang di setiap rumah warga. Sudah, jangan cemas, Bu. Besok aku akan ke rumah Nyai untuk meminjam uang. Doakan saja biar dia mau memberikannya. Pinjam? Terus bagaimana cara kita akan mengembalikannya, Pak? Bapak saja sudah 3 bulan tidak bekerja. Itu kita pikirkan nanti. Yang penting kita bisa membawa anak kita berobat dulu. Pak, sana pergilah ke rumah Nyai. Kita sudah 2 hari tidak makan. Namun, di tengah penderitaan itu, berdiri sebuah rumah yang megah, sebuah istana kesombongan milik seorang janda bernama Nyai Bagendit. Nyai Bagendit memandang warga desa dari balik jendela tingginya dengan tatapan jijik. Baginya, mereka hanyalah kerikil pengganggu di bawah kaki emasnya. Warga desa yang putus asa silih berganti mendatangi gerbang rumahnya. Mereka datang dengan kepala tertunduk, memohon belas kasihan. Nyai, tolong berikan kami segenggam beras. Kami sudah tidak memiliki apapun untuk bisa kami makan. Enak saja kau, makanya kerja, biar kau dan keluargamu bisa makan. Nyai, saya mohon, berikan saya pinjaman. Anak saya sakit. Apa yang ada di pikiran orang-orang ini? Semua orang datang kepadaku untuk meminta belas kasihan. Mereka pikir aku ini dewa. Ada apa, Nyonya? Sepertinya Nyonya emosi sekali. Kau lihat saja itu, semua orang datang mengemis padaku. Memangnya kekayaanku ini tumbuh sendiri dari tanah? Sabar, Nyonya. Siapa tahu mereka memang sedang sangat membutuhkan. Kau ini sama saja. Sana, kalau kau juga mau jadi seperti mereka. Ampun, Nyonya. Hamba mohon maaf. Nyai Bagendit seringkali menolak mentah-mentah permintaan itu. Namun, bagi segelintir orang yang beruntung mendapatkan pinjaman, itu pun dengan syarat bunga yang sangat mencekik. Dan jika ada yang terlambat membayar, petaka datang. Nyai, tolonglah saya. Anak saya terjerat pinjol dan saya harus segera membayarnya. Kalau tidak, rumah saya akan disita. Tapi minggu depan kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Nyai Bagendit tak segan-segan menyuruh orang-orang suruhannya yang bertubuh besar dan beringas untuk menagih utang. Mereka datang bukan dengan kata-kata, tapi dengan ancaman dan kekerasan, merampas ternak, bahkan mengusir paksa warga dari rumah satu-satunya yang mereka miliki. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa dukung kami dengan like, subscribe, dan share. Karena ini bukan hanya sekedar cerita dan legenda, tapi tentang siapa kita. Terima kasih.
Suatu ketika, di saat sore yang kelabu, seorang kakek muncul di ambang pintu rumahnya. Bibirnya nampak kering dan pucat. Nyai, mohon berikan hamba segelas air. Hamba sudah haus sekali. Dengan suara parau, ia memohon kepada Nyai Bagendit. Namun, bukannya belas kasih, ia berteriak menghina sang kakek sebagai sampah yang mengotori lantainya. Air? Pergi sana tua bangka. Air di sini hanya untuk mereka yang punya koin, bukan untuk pengemis kotor sepertimu. Sang kakek hanya terdiam, menatap tajam ke dalam mata Nyai Bagendit yang penuh kebencian. Harta hanyalah titipan, Nyai. Apakah hatimu sudah sebatu emas-emas yang kau peluk itu? Bumi ini memberi kehidupan. Jika kau gunakan untuk mematikan sesamamu, maka tunggulah, bumi ini pula yang akan memintamu kembali. Jangan menceramahiku. Aku ratu di sini. Semua orang tunduk pada kekayaanku. Cepat kau pergi dari rumahku. Kakek itu pun pergi meninggalkan Nyai Bagendit dengan hati yang hancur. Tak lupa ia mencabut tongkatnya yang sempat ia tancapkan sebelumnya di halaman rumah saat kedatangannya. Dan dalam sekejap, suara gemuruh terdengar dari perut bumi. Tanah bergetar hebat. Retakan besar muncul tepat di bawah kaki Nyai Bagendit. Dari lubang itu, air menyembur dahsyat, seperti meluapkan amarah alam yang telah lama tertahan. Nyai Bagendit pun panik, namun ia tidak lari menyelamatkan diri. Ia memeluk peti-peti emas miliknya, mengunci dirinya bersama harta yang ia cinta. Di luar sana, air yang terus meluap menenggelamkan desa secara perlahan, membuat warga berlarian pergi meninggalkan desa. Air itu terus naik, meluap, dan menelan segalanya. Rumah megah itu ambruk, menyeret Nyai Bagendit ke dasar kegelapan, bersama tumpukan harta yang justru menjadi pemberat nisan bagi nyawanya sendiri. Kini lembah itu tak lagi gersang. Ia telah berubah menjadi sebuah danau yang luas dan tenang yang kita kenal sebagai Situ Bagendit. Konon, saat air danau sedang jernih, masyarakat Garut dan sekitarnya percaya bahwa di dasar yang paling dalam masih ada bayangan peti emas yang terjaga. Sebuah pengingat abadi bahwa harta yang dirampas dari sesama pada akhirnya hanya akan menjadi air mata yang menenggelamkan. Terima kasih telah menonton kisah Janda Kaya Raya bersama Legenda Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share, karena ini bukan hanya sekedar cerita dan legenda, tapi tentang siapa kita.